Baik, bisa langsung saya mulai. Nanti kalau misalkan ada kendala, suara atau apa gambarnya tidak jelas atau apa, langsung dikonfirmasi aja ya, langsung di-unmute atau bisa juga via chat. Nah, ini penaran umum yang ketiga. Nah, sebelum-sebelumnya yang ketinggalan bisa lihat di YouTube-nya Magenta. Jadi yang pertama adalah materi bahasa sandi. Ini juga sudah pernah kita bahas di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, tapi ini saya ingatkan lagi dengan variasi soal yang berbeda. Jadi nanti setiap penalaran umum itu biasanya muncul bahasa sandi atau bahasa hipotesis atau bahasa panda itu sekitar 2 soal. Nah, jenis soalnya bagaimana bisa sangat bervariasi ya. Ini contoh variasi soalnya. Jika kata artifisial menjadi X, O, Q, F, C, F, Z, F, X, I dengan kunci X, maka kata intelligence menjadi, nah ini sudah dikasih clue di sini, kuncinya ada di X. Ternyata huruf, sebentar ya. Nah, ternyata huruf X di sini menggantikan huruf A. Jadi, langsung aja kita buat polanya. Nah, jadi nanti adik-adik bikin polanya dulu seperti ini, jadi biar gampang ya. Untuk X itu bahasa sandinya, bahasa aslinya adalah huruf A. Nah, ini kita buat polanya. Bikin aslinya dulu alfabet A sampai Z, kemudian untuk sandinya A diganti dengan X. Yang berikutnya mengikuti ya, X, Y, Z, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nanti ketemu yang terakhir huruf W. Oke, nah, oke deh, sudah jadi kata, oh sorry, iya betul. Kata intelligence di sini menjadi, kalau intelligence berarti aslinya huruf I. Berarti I digantikan oleh sandi F. Kemudian huruf N digantikan huruf K. Huruf T digantikan huruf Q. Dan seterusnya ya dicocokkan satu per satu. Nanti jadinya seperti ini. F, K, Q, B, I, B, D, B, K, Z, P. Nah, ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang kuliahnya di Sandi Negara. Tapi ya kita belajarlah penalaran umum yang bahasa Panda dulu. Nah, ini sesuai kuncinya adalah kunci jawabannya yang E. Sampai di sini paham ya? Ini masih yang mudah, jadi tinggal dibalik sandinya atau disesuaikan sandinya sesuai kata kunci. Kata kuncinya huruf X. X itu menggantikan huruf asli A, dan yang lainnya tinggal mengikuti, kemudian kita ikuti. Kita gantikan huruf asli dengan huruf sandinya. Udah deh, ketemu jawabannya. Ini harus teliti karena pilihan jawabannya biasanya mirip-mirip seperti ini. Ya, kalau belum ada interupsi atau belum ada yang tanya dan belum ada chat, saya anggap semuanya sudah paham. Nanti langsung aja ditanyakan atau misalkan, Kak, aku belum paham, bisa diulang, silahkan langsung konfirmasi. Nah, ini berikutnya soal paragraf. Sebenarnya masih ke bahasa Panda juga ya, seperti ini soalnya. Di Indonesia, jumlah kasus infeksi virus corona meningkat. Bertambahnya jumlah kasus tersebut menjadikan angka infeksi COVID-19 di Indonesia mencapai angka 1 juta. Sebaiknya seluruh warga negara Indonesia lebih disiplin terhadap protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah Indonesia. Tujuan protokol kesehatan tersebut adalah untuk mencegah penularan virus corona dan mengurangi angka kasus infeksi. Apabila kata yang ditebalkan dan digarisbawahi diubah menjadi sandi atbas, maka menjadi sandi atbas dan juga yang lain-lain sudah saya jelaskan di pertemuan penalaran umum yang pertama. Jadi cek aja di YouTube-nya Magenta ya, kalau tertinggal kemarin. Jadi pertanyaannya di sini hanya kasus penularan corona. Ini yang akan kita ubah menjadi sandi atbas.
Oke, kalau yang lupa apa itu sandi atbas? Sandi atbas adalah teknik enkripsi klasik di mana huruf alfabet disubstitusi dengan urutan terbalik. Yang dimaksud dengan urutannya terbalik adalah huruf awal diganti dengan huruf terakhir. Gampangnya bisa dilihat di tabel. Dibikin lagi polanya ya. Huruf asli seperti biasa bikin alfabet A sampai Z, kemudian huruf sandi karena menggunakan sandi atbas, jadi dimulai dari huruf Z. Kalau bikinnya terbalik mungkin susah, jadi kalian bikin A-nya dari belakang. A, B, C, D, E dari belakang. Nah, sudah ketemu pola sandinya, maka kasus penularan corona menjadi seperti ini. K itu menjadi huruf P, kemudian A itu menjadi huruf Z, S itu huruf H, U itu F, dan S tadi sudah huruf H lagi. Sudah dicocokkan satu persatu, jadilah seperti ini bahasa sandinya. Oke ya, aman? Ada pertanyaan mungkin? Ini soalnya terlihat sulit, padahal kalau sudah tahu polanya sangat mudah. Saya, oke. Kalau aman, saya lanjut. Perhatikan data bahasa berikut ini. Jadi ini bahasa Panda. Nah, untuk soalnya, terserah pembuat soal dia mau bikin soalnya seperti apa. Jadi kita ikutin aja polanya, kita belajar dari soalnya. Misalkan, WITH pagar P. Kadang muncul seperti ini ya, pagar, kadang muncul dolar, kadang muncul angka aja, atau muncul kata, tapi katanya juga nggak jelas, ya udah pokoknya kita ikutin aja. Nah, ini kata ini untuk menggantikan kata bebek atau seekor bebek. Nah, kalau banyak jadi jamak ditambah dengan huruf M. Ya. Nah, untuk angsa atau seekor angsa digantikan dengan bahasa Panda ini. Pagar-pagar sans. Terus sudah dikasih contoh lagi, bagaimana membuat bahasa Panda dari kalimat bebek meminta makan kepada angsa. Ternyata ini dia. Seperti ini kalimatnya. Dari pola di atas ini, bagaimana bahasa hipotesis untuk kalimat banyak angsa meminta makan kepada bebek. Oke, kita cek di sini. Bebek itu WITH pagar P. Nah, ternyata WITH pagar P diletakkan di kata kedua, tapi setelah kata ore. Jadi, kita ikutin ya. Coba langsung dicek di sini bisa. Angsa, angsa itu pagar-pagar sans. Berarti kita letakkan di kata kedua, kemudian setelah kata ore, pagar-pagar sans. Loh Kak, ini kenapa ada M-nya? Karena di sini banyak angsa. Kalau banyak tadi sudah dicontohkan ditambah huruf M. Nah, ini sudah jadilah kata banyak angsa. Meminta makan kepada, kita skip dulu. Gampangnya kita lihat kata terakhir di sini, angsa. Angsa itu pagar-pagar sans. Nah, berarti ditaruh kata pertama ya. Jadi bebek, WITH, pagar P ditaruh di kata pertama. Terus K itu apa? Ada T, ada ore, ada PR. Sedangkan di sini tidak ada. Berarti itu mewakili kata meminta makan kepada. Ya udah kita ikutin polanya. T, spasi ore, kemudian paling akhir PR. Jadi yang sesuai adalah pilihan jawaban E. Nah, ini kalau di UTBK masuk tipe soal HOTS ya, jadi perlu analisis lebih daripada yang sandi-sandi di awal tadi. Tapi kalau kalian bisa untuk tipe soal seperti ini nanti skornya tinggi. Karena kan di UTBK sistemnya IRT, item respon teori. Kalau soal sulit, sedangkan bisa menjawab dengan benar, maka skornya tinggi. Oke, ada yang mau bertanya mungkin sampai sini dulu? Atau aman? Sudah paham ya? Pastinya sudah sering latihan kan adik-adik yang di sini sudah semakin dekat dengan UTBK.
Nah, ini soal berikutnya untuk nomor 4 dan 5. Tabel penjualan di mall bersinar. Ini barangnya sepatu, sandal, dan HP. Kemudian ini tabel data penjualan barangnya. 60, 45, dan seterusnya. Pada tabel di atas, banyaknya penjualan pada tahun 2021 yang salah. Awas ya, yang salah adalah, berarti kita lihat di sini. Ternyata ini bisa dilihat melalui deret angka. Jadi penalaran umum seperti yang saya jelaskan di awal ya, itu tentang matematika dasar dan juga bahasa Indonesia. Konsepnya tentang matematika dan bahasa Indonesia. Nah, 60 ke 45 berarti minus 15. Kemudian 45 ke 30 minus 15 juga. 30 ke 80 plus 50. Ini min 15. Jadi polanya min 15, min 15, plus 50, min 15, otomatis di sini juga pasti min 15. Jadi 65 min 15 adalah 50. Oke, kita cek yang polanya sandal. Tidak ada perubahan jadi 0, ini minus 10, minus 10, berarti ini 0, minus 10, minus 10, 0, berarti gilirannya minus 10 ya. 60 minus 10 adalah 50. Oke, ini 70 ke 85 berarti plus 15. Min 10 plus 15, min 10 berarti gilirannya plus 15. 80 plus 15 jadi 95. Yang mana tuh? Ada, ini siapa adek? Dikasih nama diri name dong. Ini namanya masih nggak jelas. Siapa nih yang barusan nanya? Saya kurang paham soal ini Kak. Soal yang mana tuh? Yang bahasa Panda yang tadi? Atau yang nomor berapa? Yang nomor 3? Saya back ya. Diri name ya adek namanya. Jadi biar kita kenal juga. Jangan-jangan kita satu kota atau mana? Oh, namanya Sinta. Yang ini nomor 4. Oh, nomor 4. Berarti aman ya untuk bahasa Panda. Kita lanjut ke nomor 4. Coba pelan-pelan. Ini deret angka. 60 jadi 45 berarti minus berapa? Minus 15 kan? 45 jadi 30 berarti minus 15 juga. 30 jadi 80 plus 50, 80 min 65 jadi min 15. Dari data ini ternyata membentuk pola angka yang bagus. Nah, pola angkanya bagaimana? Min 15, min 15, plus 50, min 15 berarti otomatis untuk 2021 kita ikuti deret angkanya jadi min 15 juga. Jadi 65 min 15, 50. Oke, sampai di sini dulu paham, Sinta? Terus yang kedua, 80 ke 80 berarti tidak ada perubahan ya, 0. 80 ke 70, minus 10. Minus 10, 0, berarti gilirannya minus 10. Kalau kalian bingung bisa dicoret-coret di kertas, kalau lupa, takut lupa deretnya. Jadi sekarang waktunya minus 10, 60 min 5, 60 min 10 jadi 50. Kenapa nggak ikut plus 50? Sebentar. Yang mana tuh plus 50? Yang sepatu, sandal, atau HP? Coba di-unmute aja, di-unmute aja. Biar gampang kita diskusinya. Yang sepatu. Plus 50 dari mana ya? Melinda.
Min 15 plus 50 min 15. Oh, oke. Pertanyaannya bagus. Jadi ini cantik. Jadi 60 min 15 itu kan 45. 45 min 15 itu kan 30. 30 plus 50, 80. Jadi polanya 2 kali minus 15, kemudian plus 50. Jadi 2 kali lagi minus 15. Belum waktunya untuk plus 50. Paham ya? Atau gini deh. Coba saya ketikkan ya di sini ya. Langsung saya tulis di sini ya. Ini min 15. Ini min 15. Ini plus 50. Ini min 15. Berarti kan belum giliran plus 50. Sekarang masih gilirannya min 15. Karena min 15 menurut deretnya dia berulang 2 kali. Jadi sekarang gilirannya min 15. Oke? Bisa dipahami ya? Iya, betul. Berarti selisih deret itu bisa aja nggak selalu sama ya, Kak. Kalau selisih deretnya sama terus, itu nanti soalnya jadi gampang. Jadi masuk tipe soal yang lots. Nanti semuanya bisa jawab. Jadi deret itu ya diikutin. Kadang dia pakai kali, kadang dia pakai bagi, ya terserah pembuat soalnya. Jadi kita ikutin aja polanya bagaimana. Oke? Paham ya? Oke, untuk yang atas saya tampilkan tadi karena banyak yang bingung. Nah, sudah ketemu sepatu, kemudian ke sandal nih, coba disimak. Ini tidak ada perubahan, jadi 0. Ini minus 10, minus 10, 0. Jadi gilirannya minus 10 loh. Kenapa Kak? Kok enggak 0? Kan ini tadi berulang. Baiklah, sebaiknya saya tulis aja ya sekalian ya. Tapi kok tak tulis nanti takutnya berubah soal. Enggak apa-apa deh, soalnya bisa dilihat slide berikutnya. Nah, ini jadi nggak ada perubahan, 0. Ini 0, sorry, min 10, min 10, ini 0. Nah, dilihat di sini, 0 sekali minus 10-nya 2 kali, 0 sekali, berarti sekarang giliran min 10. Oke ya. Nah, untuk HP, ini plus 15. Ini min 10. Ini plus 15. Min 10. Maka ini berapa? Dicek. Oh, ternyata polanya bergantian langsung. Plus 15 min 10 plus 15 min 10 berarti sekarang gilirannya plus 15. Ketemu deh jawabannya 95. Oke. Bisa dipahami? Tuh, udah tampil tabelnya. Gampang, sudah ada coret-coretnya di situ. Nah, pada tabel di atas banyaknya penjualan pada tahun 2021 yang salah adalah, tinggal dicek. Jumlah sepatu dan sandal kurang dari 150. Jumlahnya 100, berarti ini kan benar ya. Kita cari yang salah. Jumlah sepatu sama dengan sandal. Oke, sama. HP lebih banyak 45 dari sepatu. Sip, betul. Sandal 35 lebih sedikit dari HP. Salah, yang betul 45 lebih sedikit. Nah, ketemu jawabannya, Dok. Oke, seru nih diskusinya untuk yang nomor 4. Aman ya?
Kalau aman, saya lanjut. Nah, masih terkait tabel yang tadi nih. Persentase penurunan terkecil dialami oleh penjualan. Karena pertanyaannya persentase, maka caranya gimana? Ya, 60 ke 45 berarti kan pengurangannya 15. Disimak di sini ya. Karena soalnya tentang penurunan, maka yang terjadi kenaikan atau nggak ada perubahan ya nggak usah dihitung. Jadi dihitung aja yang mengalami penurunan. Ini min 15 per, sorry, penyebutnya pakai yang sebelumnya ya, min 15 per 60 kali 100%. Jadi nanti ketemunya berapa persen. Tapi soal ini gampang. Gampangnya karena kita nggak perlu hitung. Coba dicek di sini triknya bagaimana. 45 ke 30 berarti kan minus 15. 15 per 60 kali 100%. Nanti kita tahu penurunan terkecilnya yang mana. Terus 2018 ke 2019 itu meningkat, jadi ya udah diabaikan aja. 2019 ke 2020, 15 ya penurunannya, dibagi 80 dikali 100%. Oke, sampai sini dulu. Nah, pembilangnya 15 sama. Penyebutnya ada bervariasi. Berarti kalau penyebut 80 sedangkan penyebut 60 itu pasti nanti hasilnya akan lebih kecil ini kan karena pembaginya dia lebih besar. Oke, paham ya? Jadi di sini harus dikuasai konsep dasar aljabar atau matematika. Perkalian pembagian itu harus udah paham ya. Jadi kita abaikan yang ini 2016 ke 2017 dia pasti lebih besar. Ini juga diabaikan karena ini penyebutnya lebih besar, nanti pasti hasilnya akan lebih kecil. Oke, next. Untuk sandal yang mengalami penurunan adalah 2017 ke 2018. Penurunannya 10 per 80 dikali 100%. Kemudian 2018 ke 2019 penurunannya 10 dibagi 70 kali 100%. Oke, dicek di sini dulu. Ini dia pembilangnya lebih besar. Ini lebih kecil. Pasti nanti hasilnya akan lebih kecil yang ini toh. Jadi langsung kita silang ke sini. Seret. Nah, kalau dihitung lama, ini hasilnya nanti pasti koma-koma. Dari sini dulu, berarti pembilang dan penyebutnya lebih besar ini, ya, maka hasilnya akan lebih kecil ini ya. Oke, kita abaikan yang 2018-2019. Yang terakhir, yang ini meningkat diabaikan, yang ini menurun 10 per 85 kali 100%, ini meningkat diabaikan lagi, ini menurun 10 per 90 kali 100%. Nah, dari sini dulu nih. Penyebutnya lebih besar yang ini. Pasti akan lebih kecil ini kan nanti hasilnya. Ini coret antara ini dan ini. Nah, berarti kira-kira jawabannya mana? Gampang nih. Jawabannya yang opsi A sampai E. Coba dibantu jawab. Jawabnya yang C. Sudah rame pada jawab yang C ya. Oke, nice. Jawabannya yang C. Karena penyebutnya di sini dia lebih besar, nanti pasti hasilnya akan lebih kecil. Bisa ya, jadi harus paham konsep matematika dulu. Jadi ketemu soal seperti ini, udah tinggal mikir soalnya. Oke, kalau sudah paham, saya lanjut ke nomor 6. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 Angka 9, pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan obat herbal atau tradisional. Obat herbal yang beredar harus melalui penilaian, pengujian, dan pendaftaran terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan menguji khasiat, keamanan, dan mutu yang harus bermanfaat untuk penyembuhan. Oleh sebab itu, obat herbal yang tidak terdaftar, saya tipu di sini, nanti saya betulkan ya.
Dilarang diimpor, didistribusikan, dan dikonsumsi karena obat herbal tersebut termasuk dalam kategori yang berbahaya. Simpulan yang paling tepat berdasarkan paragraf tersebut adalah mana nih? Jadi gini, penalaran umum 2 tahun yang lalu itu soalnya panjang-panjang kayak baca koran. Jadi harus sabar ya. Jadi soal ujian yang pertama itu kalian akan menghadapi ujian TPS dulu sebelum TKA. Nah, ini kalau sudah goyah kena teks yang panjang-panjang nanti ke belakangnya jadi sulit. Jadi tetap harus betah-betah membaca, suka membaca. Nah, tapi 2 tahun terakhir itu soal penalaran umumnya yang muncul teksnya singkat-singkat sih. Segini-gini aja. Paragraf, 2 paragraf gitu. Nggak banyak-banyak. Ya, jawabannya yang mana kira-kira? Silahkan dipikirkan dulu. Obat tradisional memiliki manfaat yang berupa khasiat, keamanan, dan mutu yang terjamin. Iyakah? Tadi kan kita fokusnya tentang obat ini, kemudian peran pemerintah, gitu kan? Apakah simpulannya yang A atau yang lain? Ada yang jawab E. Obat herbal harus terdaftar pada Kementerian Kesehatan dulu sebelum diedarkan ke konsumen. Hati-hati. Jadi penalaran umum itu nampaknya mudah, tapi ternyata menjebak. Kalian harus cari jawaban yang paling benar di antara jawaban yang benar. B. Oke, jawabannya B. Tadi yang A salah, sayang. Karena itu tidak berkaitan sama pemerintah. Sedangkan dari tadi kan kita ada bahas peran pemerintah, toh? Coba dicek jawabannya. B. Ya, ini salahnya karena dia tidak bahas peran pemerintah. Padahal fokusnya ke peran pemerintah kan. Yang E salahnya karena di sini hanya ada kata terdaftar. Sedangkan peran pemerintah itu nggak cuman pendaftarannya aja, tapi mulai penilaian pengujian. Berarti tidak terlepas, ini sudah mencakup semuanya. Bisa dipahami ya? Pelan-pelan dipahami, kemudian dijawab. Karena sangat tricky, banyak yang terlihat benar. Oke, kalau sudah aman, saya lanjut ke nomor berikutnya. Pencurian rumah kosong di Jalan Melati semakin bertambah. Berdasarkan keterangan warga setempat, hal ini karena petugas keamanan tidak bertugas dengan benar. Pernyataan berikut yang melemahkan argumen warga Jalan Melati adalah mana nih? Yang melemahkan itu yang bertentangan. Jadi tahun kemarin utamanya itu banyak sekali soal tentang melemahkan argumen, menguatkan argumen. Coba, ini yang bertentangan dengan pernyataan warga itu kira-kira kalimat yang mana? Oke, pinter. Semuanya jawab A ya. Siap UTBK ini. Harusnya sudah banyak yang daftar. Karena ini sudah mendekati detik-detik terakhir penutupan pendaftaran. 7A, betul. Petugas keamanan berpatroli secara rutin. Kalau petugasnya berpatroli secara rutin, pasti tidak ada pencurian. Ini ada pencurian dan petugas keamanannya tidak bertugas dengan benar. Jadi yang melemahkan adalah yang A. Oke, next, nomor 8. Calon mahasiswa mencari universitas swasta sebagai alternatif universitas negeri. Apabila dosennya pintar dan fasilitas universitas swasta memadai, universitas swasta tersebut layak.
calon mahasiswa akan memilih universitas swasta dengan biaya murah. Pernyataan berikut yang melemahkan, lagi-lagi yang bertentangan atau yang melemahkan atau yang tidak sesuai dengan argumen tersebut adalah B. Oke, sip. Universitas yang layak memiliki dosen yang pintar dan fasilitas memadai. Ini tentu benar ya. Calon mahasiswa tetap milih universitas swasta yang layak meskipun biayanya mahal. Tidak ada kata biaya mahal. Di sini sudah ditekankan dia sebenarnya nyari universitas yang bagus, yang layak, tapi yang biayanya murah. Oke, 8B. 9. Banyak orang yang tahu bahaya yang ditimbulkan saat mengonsumsi mie instan terlalu sering. Sedangkan para ahli menyarankan untuk mengonsumsinya hanya 1 atau 2 porsi dalam 1 minggu. Memang lebih jarang makan mie instan akan lebih baik. Namun, ada juga yang menyarankan menambahkan sayuran untuk meningkatkan nilai gizinya. Argumen yang menguatkan, kali ini yang menguatkan. Paragraf di atas adalah berarti yang sesuai dengan paragraf di atas. B? Ya kah? 9B? D? D? Oke. Mie instan baik dikonsumsi asalkan tidak berlebihan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hati-hati, meningkatkan daya tahan tubuh. Ada di sini argumen yang mengatakan kalau mengonsumsi mie instan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nggak ada kan? Di sini yang ada adalah warning kalau nggak boleh terlalu sering. Berarti yang paling sesuai adalah opsi do. Mie instan harus dimakan tidak berlebihan dan ditambah sayuran. Sip. Saya lanjut ke nomor 10. Wortel mengandung sedikit lemak dan protein, namun kaya akan vitamin. Sedangkan ikan mengandung omega-3 yang tinggi dan memiliki kandungan kolesterol yang rendah. Apabila mengonsumsi wortel, maka kemungkinan yang salah adalah kemungkinan yang salah. Yang mana? E. Oke, sip. Jawabannya E. Mendapatkan banyak vitamin. Betul, karena kaya akan vitamin. Memiliki sedikit lemak dan protein, namun banyak vitamin. Betul. Mendapatkan sedikit protein. Betul juga. Anak harus mengonsumsi ikan agar mendapatkan banyak omega, karena omega-3 tadi tidak terdapat pada wortel kan, jadi disarankan mengonsumsi ikan buat dapat omega-3-nya. Jadi yang salah yang ini, yang E. Tidak mendapatkan lemak. Padahal kalau mengkonsumsi wortel itu ada lemaknya, tapi sedikit, bukan tidak ada. Oke, sudah selesai bahasan kita hari ini.